Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, and now Miss akan share masih mengenai materi limit yang terakhir, yaitu limit kali sekawan dan pangkat tertinggi. Jadi untuk sekarang kita akan menyelesaikan limit kali sekawan dan pangkat tertinggi. Kalau minggu lalu kalian sudah menyelesaikan limit dengan cara substitusi dan cara pemfaktoran, nah sekarang kita bisa merasionalkan kali sekawan. Jadi digunakan apabila diperoleh nilai limit 0/0 dan sulit difaktorkan pada bentuk akar. Jadi kalau kalian sudah bertemu dengan limit fungsi pada bentuk akar, nah cara menyelesaikannya adalah dengan kali sekawan. Di sini Miss akan share jenis kali sekawannya. Kalau ada akar X plus 1, maka sekawannya kita akan mengkalikan pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan akar X plus 1. Kalau misalkan ada akar X min A, maka sekawannya jadi akar X plus A. Akar X plus A min B itu kita bisa kalikan sekawannya dengan akar X plus A plus B. Nah di sini, jadi untuk mengkalikan sekawannya adalah kita mengubah atau membalikan tanda min plus yang di luar akar ini. Misal di sini min, maka kebalikannya plus gitu ya. Untuk lebih paham, Miss akan jelaskannya melalui contoh. Nah, di sini boleh kalian perhatikan contoh limit akar X min 2 per X min 4 di mana X mendekati 1. Jadi di sini ada bentuk akarnya akar X min 2, maka kita akan mengkalikan sekawannya dengan akar X plus, nah jadi berubah ya dari min 2 jadi plus 2, itu kita akan kalikan sekawannya. Oke, di sini Miss akan tulis dulu untuk kita selesaikan sama-sama. Jadi akar X min 2 per X min 4 itu dikalikan akar X plus 2, jangan lupa tandanya berubah kalau kali sekawan. Akar X plus 2 ya, atas bawah sama-sama dikalikan akar X plus 2. Nah di sini untuk akar X kali akar X, jadi kalau ada akar X dikali akar X, nah karena sama-sama dalam akar, jadi akarnya Miss perpanjang dulu, X dikali X, X-nya ada 2 dikalikan jadi adalah X kuadrat ya, akar X kuadrat. Nah kalau ada kuadrat dikalikan dengan akar, itu bisa kita kanselasi atau kita coret. Jadi hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka hasilnya X. Jadi akar X kali akar X adalah X gitu ya. Nah jadi ini bisa kita lanjutkan lagi. Akar X kali akar X itu X. Selanjutnya min 2 kali plus 2, jadi min 4. Jangan lupa ya, negatif karena tandanya beda, min 2 kali plus 2. Yang bawah kita salin dulu aja, nggak perlu dihitung. Jadi X min 4 dikali, berarti buka kurung, akar X plus 2. Nah kalau sudah seperti ini anak-anak, ada yang sama, berarti kita bisa coret atau kanselasi ya. Sini yang sama X min 4, jadi X min 4 nya yang kita coret. Ingat, kalau dia di bawah posisinya berarti bentuknya pecahan, jadi 1 per akar X plus 2. Di sini X-nya mendekati 1, jadi kita ubah X-nya dengan 1. Jadi 1 per akar 1 plus 2. Akar 1 itu sama dengan 1, jadi 1 per 1 tambah 2, maka hasilnya adalah 1 per 3 gitu. Paham anak-anak? Selanjutnya boleh kalian coba hitung juga. Nah di sini ada bentuk akarnya akar X plus 7 min 2, maka
untuk kali sekawannya yang berubah adalah min 2 nya jadi plus 2, karena min 2 ini sudah di luar akar ya. Jadi kali sekawannya kita gunakan yang ini, akar X plus A plus B. Di sini Miss langsung kalikan saja tandanya ya. Jadi X plus 7 plus 2 per X plus 7 plus 2. Yang atas tetap kita tulis ulang dulu, X plus 3 dikali X plus 7 plus 2. Nah yang bawah boleh dikalikan akar kali akar, itu tetap jadi X plus 7, akarnya hilang, min 2, selanjutnya min 2 kali plus 2 adalah min 4. Ada yang bisa kita hitung, yang bawah diselesaikan dulu, yang atas tetap disalin. 7 kurang 4 adalah min plus ya, X plus 3. Nah, seperti biasa ada yang sama, jadi boleh kita coret atau kanselasi. X plus 3 dengan X plus 3. Maka sisanya adalah akar X plus 7 plus 2. Kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi X-nya mendekati 2, maka kita ganti dengan X-nya dengan 2, jadi 2 tambah 7, diakarin masih tetap. Maka ini 2 tambah 7 jadi akar 9 plus 2. Akar 9 adalah 3 tambah 2, hasilnya sama dengan 5. Seperti itu. Paham anak-anak? Jadi mengkalikan sekawan dengan cara dikalikan, diubah tandanya dengan kebalikannya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini kalau ada limit aljabar di mana X-nya mendekati tahingga, simbolnya infinity ya. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara nih anak-anak. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi syarat yang pertama, kalau X-nya sudah mendekati tahingga, fokus dengan membagi pangkat tertinggi. Nah, di sini Miss simbolkan definisinya. Di sini ada A, P, B, Q ini adalah koefisien ya yang di depan variabel. Kalau misalkan ada X pangkat M per X pangkat N, M dan N ini adalah pangkat tertingginya, di mana syaratnya jika M sama dengan N, maka hasilnya itu adalah A per P. Jadi koefisien yang di depan X pangkat tertinggi ini itu adalah hasilnya. Tapi kalau misalkan M itu lebih kecil dari N, angka M itu lebih kecil dari N, maka hasilnya adalah 0. Kalau misalkan M yang lebih besar dari N, M lebih besar dari N, maka hasilnya tahingga. Untuk lebih paham, kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini ada limit 2x kuadrat min 4x plus 8 per 3x kuadrat min 6x, di mana limit x-nya tahingga ya, mendekati tahingga. Untuk M dan N atau pangkat tertingginya sudah sama nih, sama-sama 2. Nah, di sini bisa kita selesaikan membagi dengan pangkat tertinggi. Karena pangkat tertingginya adalah x kuadrat atau x pangkat 2, jadi semuanya kita akan bagi dengan x pangkat 2. Jadi di sini kita selesaikan 2x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang, nah yang belakang juga sama-sama dibagi x kuadrat, plus 8 dibagi x kuadrat. Yang bawah juga sama ya, karena pangkatnya sama. Oke, nah ini bisa kita hitung. Ada yang sama di sini, x kuadrat dengan x kuadrat, bisa kita coret dulu, kanselasi. Oke, jadi 2x kuadrat dibagi x kuadrat, itu berarti sisanya 2. 2 dikurang, nah yang untuk 4x per x kuadrat, berarti di sini kalau kita ubah, ingat untuk perkalian dari pangkat
Nah, di sini sama-sama ada X. Kalau di sini bisa tulisnya X ini pangkat 1, tapi nggak ditulis, jadi aslinya adalah X pangkat 1. Nah, ini bisa kita ubah jadi X-nya, pangkatnya kalau bagi, lihat anak-anak, kalau bagi itu berarti pangkatnya kita kurang. Jadi 1 kurang 2. 1 kurang 2 atau sama dengan 4X. 1 kurang 2 itu pangkatnya jadi min 1. Untuk supaya tidak ada min, pangkatnya kita ubah lagi, kita kembalikan ke bawah jadi 4 per X gitu ya, X pangkat 1. Nah, tadi adalah X-nya itu tahingga. Nah, di sini Miss akan buktikan 4X-nya kita ubah jadi tahingga, maka 4 dibagi tahingga hasilnya adalah 0. Jadi cara mudahnya kalau pembilangnya itu lebih kecil dari yang dibagi pangkat tertinggi ini, maka hasilnya itu udah pasti 0 ya, karena sudah kita buktikan. Jadi 2 dikurang 0 ditambah 0 per, nah ini 3x kuadrat bagi x kuadrat, hasilnya 3 dikurang 0, maka hasil akhirnya adalah 2 per 3. Seperti itu anak-anak. Jadi terbukti nih kalau pangkatnya sama, M sama dengan N, ini 2 sama dengan 2 juga ya, 2 dan 2, maka hasilnya adalah A per P. A per P ini adalah koefisien di depan X yang pangkat tertinggi, hasilnya adalah 2 per 3, terbukti gitu. Paham anak-anak? Untuk membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, selanjutnya, nah cara yang kedua dari limit aljabar di mana limitnya X mendekati tahingga. Kalau bentuknya akar, nah jadi guys, kalau dua-duanya ini akar, cara mudahnya adalah langsung bisa kita gunakan jika A sama dengan P. Nah, jadi di koefisien di pangkat tertinggi lagi, kalau A dan P itu sama-sama nilainya, A sama dengan P, maka kita bisa gunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A, di mana B itu adalah di depan koefisien X, Q juga di depan koefisien X, per 2 akar A, 2 dikali akar A. Nah, di sini Miss akan menjelaskan dengan contoh juga, di mana limit sini ada akar X kuadrat min 2X dikurang akar X kuadrat plus 4X. Limitnya X mendekati tahingga. Kita cari dulu di sini X kuadrat dengan X kuadrat ya. Ini ada koefisiennya, sebenarnya di depannya itu ada angka 1 ya guys, tapi nggak ditulis. Nah, di sini Miss jelasin dulu. Di mana 1 dan 1 itu sama dengan A dan P. Jadi di depan X kuadrat, di depan pangkat tertinggi adalah A dan P. Selanjutnya yang di depan X itu adalah B. Jadi ini min 2 ini adalah B, dan plus 4 itu adalah Q. Kita bisa langsung gunakan rumusnya yang ini, B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A sama dengan B-nya jangan lupa ada tanda min, jadi min 2 dikurang 4-nya positif, jadi dikurang 4 per 2 akar 1. Min 2, min 4 hasilnya min 6 per 2 akar 1 itu 1 ya, 2 kali 1 atau sama dengan min 6 per 2. Kita bisa sederhanakan, min 6 bagi 2 adalah min 3. Seperti itu. Paham? Jadi mengubahnya dengan B min Q per 2 akar A. Nah, kalau yang bawah berarti hasilnya berapa nih? Boleh kalian coba di rumah. Cari dulu A, P, B, dan Q-nya ya. Lalu disubstitusi ke rumusnya. Gitu. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, jadi sini Miss akan menjelaskan cara cepatnya. Kalau tadi anak-anak dua-duanya ini adalah bentuknya akar ya, jadi dua-duanya akar. Kalau sekarang hanya salah satunya yang akar, nah kita bisa gunakan rumus yang ini nih. Jadi kalau misalkan yang pertama ada akarnya di depan tapi yang belakang tidak diakarkan, maka kita bisa gunakan B per 2 akar A plus Q. Jadi yang
akar, maka akan kita akarkan juga di rumusnya. Jadi B per 2 akar A plus Q. Nah, di sini misalkan jelaskan contohnya di mana 4 itu adalah A, berarti 8 angka yang di depan X itu adalah B. Sorry, ini supaya jelas A-nya kecilin dulu. Lalu di sini Q itu adalah yang sendiri ya. Ini adalah Q. Jadi kita bisa gunakan B per 2 akar A plus Q. Maka hasilnya B-nya 8. 8 per 2 akar A-nya 4 ditambah Q-nya 3. Kita selesaikan dulu yang bentuknya pecahan, jadi 8 per 2 dikali akar 4 itu adalah kita sederhanakan jadi 2 ditambah 3, atau 8 per 2 kali 2 4 ditambah 3. Bisa kita sederhanakan juga nih, 8 bagi 4 ya, 8 per 4 itu 2 tambah 3, hasilnya adalah 5 gitu. Itu adalah kalau akarnya yang di depan. Nah, kalau sekarang yang kedua, cara cepatnya nih, kalau akarnya yang di belakang, nah maka kita akan gunakan rumus yang B min ya, jangan lupa B min Q per 2 akar P. Jadi rumus yang ada akarnya di belakang. Kalau misalkan di soalnya adalah bentuk akarnya yang belakang itu adalah akar. Nah, di sini kita selesaikan dulu, cari dulu B-nya berarti min 1. Yang konstantannya yang sendiri ini B. Lalu P-nya itu adalah yang di depan pangkat tertinggi P. Q-nya yang di depan X. Oke. Kita bisa substitusi ke rumusnya B min Q per 2 akar P. B-nya adalah min 1 dikurang Q-nya 10 per 2 akar P-nya adalah 25. Kita selesaikan dulu seperti biasa yang bentuknya pecahan. Jadi min 1 disalin dulu, dikurang 10 per 2 akar 25 itu adalah 5 ya, karena 5 kali 5 itu 25. Jadi ini bisa kita selesaikan, min 1 dikurang 10 per 2 kali 5 itu 10, atau min 1, ini min 10 per 10 hasilnya min 1. Min 1 min 1 adalah hasilnya sama dengan min 2. Kita paham anak-anak? Jadi ini Miss jelaskan untuk cara cepatnya. Nanti kalau kalian bertemu dengan bentuk soal seperti ini, kalian bisa langsung gunakan rumus-rumus yang sudah Miss jelaskan. Oke? Selanjutnya, nah sudah kalian lihat juga ya tadi ya, ada latihan mandiri yang bisa kalian selesaikan sebagai nilai yang menggantikan untuk ulangan. Jadi penggantinya adalah latihan mandiri. Oke anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.